Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan penerapan aplikasi dan dampak yang ditimbulkan berdasarkan data relevan. Nama saya Hendy Rosadio, Prodi Teknik Industri, mata kuliah Analisa dan Perancangan Usaha, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Untuk latar belakang, pada zaman dulu sampai sekarang, melalui kemajuan teknologi, modern sebagai manusia harus pintar-pintar memanfaatkan dengan positif yang akan dihadapi dengan semakin berkembangnya teknologi bagi lingkungan masyarakat, kerja maupun diri sendiri. Maka untuk menyesuaikan butuh, daya pikir dan pola hidup yang menyesuaikan agar tidak terjebak dengan dampak-dampak negatif. Maka dari itu perlunya tahapan penerapan aplikasi dan dampak yang ditimbulkan untuk meraih aspek penilaian dampak-dampak negatif dan positif bagi individu maupun semua. Untuk slide selanjutnya, pembahasan. Ada beberapa tahap untuk penerapannya yang dibahas melalui aspek teknologi, informasi, pendidikan, dan lain-lain. Sangat banyak untuk masalah perkembangan globalisasi saat ini. Perlu pengaplikasi yang baik secara bagaimana akan diperjelaskan dan berupa dampak yang akan timbul di saat berkembangnya era globalisasi dari semua aspek yang diperhitungkan. Ada beberapa kutipan penjelasan tahapan penerapan aplikasi dan dampak dari aspek tertentu yang dibahas berikut ini. Slide selanjutnya, kutipan dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesiswaan, pegawaian, dan keuangan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi. Untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah juga merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Bagaimana kerja dari bidang kesiswaan, kepegawaian, dan keuangan berikut ini, yaitu kesiswaan, kepegawaian, dan keuangan. Yang selanjutnya, kutipan jurnal pengaruh kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem aplikasi RTS atau Retail Ticketing System dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi atau studi pada penumpang KAI Ekonomi Operasi 4 Semarang. RTS atau Retail Ticketing System adalah sistem aplikasi pembelian tiket yang konsep elektronik secara sistem aplikasiatif yang terintegrasi dan terpusat dalam sebuah server melalui jaringan internet. Aplikasi baru tiketing sistem PTKI atau Persiro yang lebih handal performanya kereta api dan dapat mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan pelayanan penjualan tiket penumpang. RTS atau Retail Ticketing System merupakan suatu aplikasi informasi berupa aplikasi atau berbentuk web yang sudah berjalan atau running sejak November 2011 hingga saat ini, terbukti mendukung peningkatan pelayanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh. RTS atau Retail Ticketing System ini bertujuan untuk memberikan pelayanan tambahan bagi penumpang kereta api dengan memperbanyak channel reservasi dan pilihan cara pembayaran. Yang kedua, mengakomodasi variasi pilihan manajemen tarif, integrasi sistem aplikasi dan database untuk meningkatkan pelayanan pelanggan PT KAI. Yang ketiga,
meningkatkan sistem aplikasi keamanan terhadap calon tiket. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengelolaan sistem aplikasi tiketing. Untuk slide selanjutnya, kutipan dari analisis penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaat smartphone dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKN di SMA Negeri 1 Kartasura. Berikut adalah hasil penelitian analisis media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di SMA Negeri 1 Kartasura, yaitu yang pertama, penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaat smartphone dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di SMA Negeri 1 Surakarta, Kartasura. Yang kedua, hasil wawancara peneliti mendapati peserta didik dalam proses pembelajaran dalam mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan media berbasis internet dan memanfaatkan smartphone yang dimiliki untuk mengakses jaringan internet. Yang ketiga, pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru PPKN dan peserta didik keduanya memanfaatkan smartphone dalam proses pembelajaran. Yang keempat, hasil observasi peneliti juga menemukan dua peserta didik masih ada yang tidak bisa mengakses internet karena keterbatasan sarana yang dimiliki, karena tidak memiliki kuota data dan wifi pada kondisi off pada atas nama Afrizal Irwan Indonesia Darmawan 10 IPA 5 dan Adam Barokah 10 bahasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.